إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون أو كما قال حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ما آخذ وإن لله ما أعطى ولكل شيء بمقدار والتصبير والتحتسب أو كما قال الموت باب وكل الناس داخله. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Ucapan yang paling baik kita ucapkan ketika kita di rumah orang yang ditimpa musibah berupa kematian, yaitu kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah SAW bersabda, "Idza hadartumul maut," jika kamu hadir di rumah orang yang kematian atau orang yang kematian, faqul khairan, ucapkanlah kalimat-kalimat yang baik. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqul. Karena semua yang kita ucapkan ketika kita ditimpa musibah atau berada di rumah orang yang kematian diaminkan oleh para malaikat. Kepada keluarga almarhum Pak Firman, Nabi mengajarkan kepada kita ketika kita ditimpa musibah berupa kematian, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ajurna fi musibati. Ya Allah, berikanlah ganjaran pahala dari musibah yang menimpaku ini. Wakhluf li khairan minha, dan berikan kami keluarga yang ditinggalkan kebaikan-kebaikan yang lebih baik dari sebelumnya. Atau kita langsung mendoakan almarhum, Allahumma ghfir li Firman, ya Allah, ampunilah dosa-dosanya Pak Firman, warfa darajatahu, angkatlah derajatnya, wa akrim nuzulahu, muliakanlah di dalam kuburnya, wa wasi' madhalahu, lapangkanlah tempatnya di dalam kuburnya, wa khluqhu khairan minha, dan berikanlah kepada keluarga yang ditinggalkan kebaikan-kebaikan yang lebih baik dari sebelumnya. Selain kita mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan kepada kita dengan firman-Nya, "Qul," ucapkanlah kalimat ini ketika kamu ditimpa musibah berupa kematian. La yusibana illa ma kataballahu lana. Kami tidak ditimpa musibah melainkan apa yang memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa maulana. Allah itu Maha Pemelihara, Maha Pelindung. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Dan kalau kita ini memang orang yang beriman, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan semua yang terjadi pada diri kita. Karena musibah ini adalah sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. 50,000 sana, 50.000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia beserta isinya ini,
Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tetapkan takdir seseorang, musibah yang akan menimpa kita. Ma asaba min musibatin fil ardi, tidak terjadi musibah di muka bumi, wala fi anfusikum, dan kamu juga tidak akan ditimpa musibah illa fi kitabim min qabli an nabraha, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menetapkan musibah ini, yaitu 50.000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia ini beserta isinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tetapkan takdir, jodoh, musibah yang akan menimpa kita. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Yang demikian itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan 1, 2, 10, ratusan sampai ribuan, bahkan sampai jutaan sekalipun, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menetapkan takdir itu, ketetapan itu, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, ma yubaddalul qawlu ladayya. Tidak ada yang bisa menetapkan, merubah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Wa ma'ana bizallamin lil abid. Dan Allah itu bukan menganiaya hambanya ketika diwafatkan, karena memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kepada saudaraku, saudariku Liwasti, anak-anaknya Izzah, Fikri, Hijjah, ini adalah musibah dan sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa beginilah jalan takdir yang dihadapi oleh orang tua kita, yaitu Pak Firman. Kita tidak bisa menolaknya, kita tidak bisa menghindar dari yang namanya kematian itu. La yamutanna ahadukum illa biiznillah. Tidak ada orang yang mati salah seorang yang antara melainkan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah almarhum ini adalah orang yang baik, syarat husnul khatimah. Secara pribadi, saya banyak mendapatkan bantuan dari almarhum. Pernah saya bekerja dengan beliau di rumahnya ini sampai jam 2 malam, karena saya harus membawa berkas saya subuhnya. Saya bawa ke Makassar, karena kalau terlambat ya akan sia-sia. Maka beliau itu dengan ketekunannya menyusun portofolio saya sampai jam 2 malam, menunggu saya bawa untuk dicetak. Dan banyak sekali administrasi beliau yang selalu membantu kita untuk menyelesaikan. Dan barangkali ya, hampir kita semua guru-guru di Sinjai Barat, di Sinjai Utara, di bawah naungan madrasah, hampir semua pernah mendapatkan bantuan almarhum. Demikian pula tetangga-tetangganya. Pada bulan Ramadan yang lalu, ada tetangganya tertimpa musibah, meledak kabur. Dikira ada orang ditembak. Beliau dan tidak hanya pakai sarung keluar menggendong ini ya, karena 3 hari sebelumnya orang yang terbakar tersebut juga meninggal, dan dia juga yang membawa ke rumah sakit atau mengantar ke Palu untuk dimakamkan. Luar biasa almarhum. Nabi SAW
pernah bersabda bahwa kalau sudah ada 4 orang yang mengatakan bahwa orang itu baik, maka wajib atasnya surga. Jadi meskipun almarhum jalan hidupnya menuju kematian ini adalah beliau ditimpa musibah, yang mudah-mudahan itu juga jalan sebagai orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena beliau akan berangkat ke tempat tugasnya kembali, yaitu di Madrasah Aliyah Mursyidut Thullab. Jadi kita semua mendoakan almarhum, insyaallah almarhum, mudah-mudahan almarhum husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Kepada istrinya Ibu Asti, bersabar menerima apa yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi pernah bersabda, "Ma min imra'atin mata zawji." Tidak seorang pun perempuan yang mati suaminya, wa huwa radhi, dan suaminya itu ketika meninggal dalam keadaan ridha kepada istrinya, fahiya fil jannah, maka tidak ada yang menghalangi istri tersebut untuk masuk surga ketika suami mati dalam keadaan ridha kepada istri. Seperti yang saya kemukakan tadi bahwa almarhum ini ketawa saja tidak pernah besar, hanya tersenyum saja ketika ketawa almarhum. Suaranya tidak pernah besar, sehingga ya saya lihat anak-anaknya utamanya sangat dekat sekali. Meskipun baru sampai dari Jawa Barat, kalau meminta untuk diantar ke beliau nanti. Beliau mengantar perhatikan sekali anak-anak dan luar biasa memberikan pendidikan kepada anak. 2 anak perempuannya ini dijadikan sebagai penghafal Al-Quran. Maka kepada keluarga, bersabar atas semua musibah yang menimpa kita. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganjaran yang tidak terhingga. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganjaran yang tidak terhingga kepada orang-orang yang bersabar menerima ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa basyiris sabirin, berilah kabar kepada orang yang bersabar. Alladzina idza asabatkum musibah, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada ucapannya kecuali hanya mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita semua ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keselamatan dan kesejahteraan. Allah bersalawat kepada keluarga yang ditinggalkan apabila bersabar menerima ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa rahmah, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan rahmatnya kepada keluarga apabila bersabar menerima apa yang sudah menjadi ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ulaika humul muhtadun, dan itulah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segenap keluarga almarhum, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, dan keluarga yang lainnya, semoga diberi ketabahan, kesabaran menerima apa yang memang sudah menjadi ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW juga bersabda, "Ma min muslimin
yusabu bi musibatil wajah. Tidak seorang pun yang ditimpa musibah atau penderitaan, au maridin atau rasa sakit di hadis yang lain, walau bisyauki, meskipun hanya ditusuk jarum, ujung jarum, maka kana lahu kafaratul dzunubi. Semua rasa sakitnya, semua penderitaan yang ia rasakan, maka itu Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai penghapus dosa, penghapus kesalahan. Karena tidak ada orang yang tidak mempunyai kesalahan, tidak ada orang yang tidak mempunyai dosa. Hanya malaikat, hanya nabi yang tidak mempunyai dosa. Boleh jadi disadari atau tidak disadari, disengaja atau tidak disengaja, atau barangkali bahasa tubuh yang hanya orang yang melihatnya yang merasa tersinggung. Maka pada kesempatan ini kepada teman sejawat, teman-teman guru, teman-teman yang pernah ditemani berinteraksi, kepada tetangga-tetangga yang pernah ditemani berinteraksi, kalau ada kehilafan dan kesalahan almarhum, berlapang dadalah untuk memaafkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan kita berlapang dada untuk memaafkan, Allah Subhanahu wa taala juga melapangkan, memaafkan, memudahkan memaafkan segala kesalahan-kesalahan. Karena di dalam Al-Quran tidak ada perintah untuk meminta maaf, yang ada itu memberi maaf. Udil afwa, berilah maaf. Wa'mur bil urfi, dan berbuat baiklah. Wa'arid anil jahilin, dan tinggalkanlah orang-orang yang kurang pengetahuannya. Kalau kita sudah minta maaf, sudah diberitahu bahwa yang baik itu adalah memberi maaf, dan dia tidak mau, maka terserah kita sudah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wal afina 'anil nas, memberikan maaf kepada sesamanya manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, bahkan melakukan perbuatan muhsin. Apa itu perbuatan muhsin? Melakukan kebaikan melebihi dari yang semestinya. Orang yang salah kepada kita, tapi kita datang memberikan maaf, itu adalah orang yang muhsin.